Hello? TikTok, acara call-in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, konsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas. Hai semua, welcome to TikTok. Di sini kita nggak akan ngejudge kalian, kita tidak akan menyudutkan apa permasalahan kalian. Justru di sini kita akan membahas, menuntaskan apa masalah yang kalian punya bersama gue Umi Kuari, dan di samping aku psikolog terkenal yang jauh-jauh datang dari Manado. Ini dia Kak Grace. Hai Umi. Hai Kak Grace, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Pokoknya hari ini kita akan ngebahas banyak hal. Oke. Ya, banyak hal, permasalahan Gen Z, permasalahan dewasa. Oke, siap. Tapi sebelum kita lanjut, menurut Kak Grace nih sebagai psikolog, ngeliat Umi introvert apa ekstrovert? Biasanya introvert atau ekstrovert itu seringkali dihubungkan dengan aku tuh gampang ngomong atau pendiam gitu ya. Tapi kalau dari terminologi introvert ekstrovert itu sebenarnya bukan itu ya, Mi. Sebenarnya lebih kepada introvert itu lebih banyak ngecharge. Energinya itu ngecharge-nya dengan cara sendiri, baca buku, quality time gitu. Kalau ekstrovert itu ya memang lebih banyak berrelasi dengan orang-orang sekitarnya, berinteraksi dengan orang sekitarnya. Energinya justru gitu. Lebih ke teman, hangout gitu ya. Tapi kalau kamu ngecharge-nya gimana, Mi? Aku ngecharge power bank. Ada di punggung kayaknya. Ada di sini nih baru nih. Tapi itu nggak bisa disangkut pautin ya sama apapun masalah yang misalkan Umi punya, misalkan Umi introvert, masalahnya nggak bisa datang dari introvert doang gitu kan. Ya, Oke, nih ya, aku jadi kepo nih ngomong introvert, ekstrovert, aduh makin pengen tahu gitu, mendalami gitu ya. Nah ini dia ada caller kita yang pertama. Kepo banget nih aku nih ya. Ini dia ada Feby, 20 tahun. Ini dari kota yang banyak fans akunya. Suka Bu Umi. Ya. Hai. Suka Bu Umi. Halo Feby. Halo Kak Grace, Kak Umi. Mau cerita apa? Iya, mau cerita apa nih? Apa sih yang mau dicurhatin nih sama kita nih? Iya, aku kan mau curhat tentang aku sebagai anak broken home ya Kak. Iya. Di sini tuh aku mau ceritain awal mulanya kenapa aku bisa jadi anak broken home yang jadi nakal. Tapi nggak terlalu nakal sih. Nanggung ya, middle ya. Jadi pertama itu sebenarnya hubungan papa mamaku baik-baik aja gitu kan. Terus kayak gitu. Dan aku juga salah satu termasuk anak kesayangan papa. Dari aku 3 bersaudara. Iya, jadi kalau misalkan papa kan bisnisnya itu suka keluar kota gitu kan. Nah, kalau misalkan bapak keluar kota tuh aku kadang suka sakit gitu Kak. Jadi kadang-kadang suka dibawa sama papa, jadi izin sekolah kayak gitu. Nah, jadi mungkin karena bisnisnya papa bangkrut gitu kan. Bisnis papa bangkrut, jadinya papa tuh jual-jualin asetnya mama gitu. Oke. Memang ada masalah finansial ya di sana ya. Iya benar. Nah dari papa menjual aset-aset mama itu, jadi mama kayak kesel gitu. Harusnya kayak aku bisa kuliah, jadi nggak bisa gitu. Kehilangan kesempatan ya. Iya, bener-bener tuh mama cuman punya rumah, yaitu satu aja rumah yang kita tinggalin sekarang. Gitu. Dan itu dijual sama papa. Kalau rumah yang kita tinggalin sekarang masih ada. Tapi aset-aset mama yang lain, rumah-rumah mama yang lain itu dijual sama papa. Oke. Dari situ aku melihat kedua orang tua aku bertengkar. Tadinya yang cuman papa hanya berkata kasar. Aku sih ya udahlah gitu, namanya orang berantem pasti kan kata-katanya kasar kan. Nah pas aku jadi kayak sedih banget gitu kan. Nah lama-kelamaan mereka berantem, terus jadi papa main tangan jadinya. Nah semenjak papa main tangan itu, akhirnya mama
memutuskan untuk bercerai sama papa, dan mama memang minta izin ke anak-anaknya gitu kan. Terus aku dan kakakku dan adikku ya udah mah gitu, kalau misalkan memang yang terbaik buat mama seperti itu ya udah lakuin aja. Tapi aku pikir aku akan kehilangan sosok papa aku yang aku sayangkan. Ternyata tidak, karena papa masih numpang hidup sama kami gitu. Sama anak-anaknya? Iya, sama anak dan sama mamaku juga. Jadi masih satu rumah gitu ya? Oh, masih satu rumah tapi udah pisah? Udah pisah, tapi papa nggak mau pergi gitu. Papa tuh selalu ngancem kalau misalkan diusir mama tuh papa ngancem, awas ya nanti gue bilangin lo kelakuan lo sama keluarga lo gitu. Dan aku juga nggak ngerti kenapa papa bisa ngomong seperti itu, padahal mama nggak melakukan apa-apa. Justru kebalikannya, harusnya kan mama yang laporin papa ke keluarganya kan, bisa aja laporin ke kakak-kakaknya karena papa udah main tangan gitu. Tapi mama tidak pernah cerita ke kakak-kakaknya. Mama pendam aja gitu. Iya. Berarti Feby ini anak terakhir ya? Anak bontot ya? Iya, Aku anak kedua. Oh, anak kedua. Oh, berarti anak tengah. Lebih berat ya kayaknya ya? Iya. Gimana Kak Grace? Melihat berbagai macam dinamika relationship orang tua ya. Biasanya begitu sih kalau kita terlalu terpapar dengan isu-isu orang tua yang apalagi kayak tadi ya, ada verbal abuse-nya. Nah, biasanya kalau terpapar terus-menerus dalam kena konflik orang tua yang seperti itu, sangat mungkin sekali memicu munculnya trauma. Jadi trauma itu bukan hanya yang kena di kita, tapi kalau kita terus-menerus melihat perilaku kekerasan, apalagi dari orang tua sendiri ya, yang diekspektasikan bisa melindungi anak-anaknya. Nah, justru yang terjadi malah sebaliknya, malah anaknya ngikut ngurusin orang tuanya ya kan. Kalau tadi kan situasinya gitu ya, jadi kayak harus menjaga ketentraman rumah tangga orang tuanya. Nah, itu makin kompleks lagi tuh situasinya. Ini udah berapa lama kayak gini? Apakah sudah 2 tahun ke belakang atau setahun ke belakang? Ya, sudah lama. Udah lama banget ya? Iya. Papa mama pisah sudah 7 tahun yang lalu. Oh, 7 tahun. Tapi sampai sekarang masih bareng-barengnya? Papa sudah almarhum sekarang. Kemarin 2020 kena COVID. Oke. Jadi dinamikanya berubah lagi ya. Berarti sekarang Feby lebih fokus ke mama ya? Iya, begitu kan? Mama. Berarti sekarang Feby apa nih? Feby masih ngerasa bersalah, Feby masih ngerasa terpuruk, sedih, atau bagaimana? Iya, semenjak kejadian papa mama sering pukul-pukulan seperti itu, aku tuh kayak setiap ngelihat lagi jalan-jalan gitu kan, ngelihat keluarga gitu, aku kayak langsung nangis terus kayak gitu sih. Lebih ke sering jadi cengengnya sih aku jadi nangis. Sedih banget lagi. Aku juga jadi pengen nangis. Karena mungkin kalau aku di Feby mungkin aku gak kuat ya gitu ada di posisi itu. Jadi kangen ya punya keluarga yang utuh. Ya papa mamanya masih bersama-sama. Ya itu perasaan yang wajar ya. Perasaan yang wajar. Tapi kalau mengulang lagi kok kayaknya juga nggak mungkin dengan dinamika yang sama gitu. Jadi kadang-kadang kita kangen dengan beberapa hal di masa lalu dan itu sangat wajar. Tapi kalau kita mikir-mikir lagi realistisnya gimana sih? Ya kayaknya nggak begitu juga sih pilihan yang jika memungkinkan untuk dijalani ke depannya. Tapi bagaimana damai dengan keadaan Feby yang sekarang? Itu akan jadi struggle ya. Menerima kondisi seperti ini tentu nggak mudah buat Feby karena mungkin saja perasaan menjaga mama itu masih terus ada. Nah, itu struggle-nya di sana. Tapi kemudian yang kedua mau nggak mau, apalagi usianya masih 20 tahun ya. Feby sekarang kesibukannya apa? Aku kesibukannya cari kerja sih. Okay. Tapi itu Feby sorry banget aku mau tanya ini, apakah itu menjadi sebuah trust issue ke Feby juga untuk menjalin hubungan ke depannya gitu? Jadi ragu gitu ya kalau punya pasangan ke depannya bakal apa kayak takut lagi keulang lagi nggak gitu, ya gitu. Jadi kepikiran kayak gitu kah? Pernah sempat kepikiran kayak gitu, tapi kata mama jangan samain semua laki-laki sama papa kata gitu. Feby jangan nangis ya.
Kita tahu pasti sedih banget. Kita tahu personal pasti banget ya. Iya, personal banget, berat banget. Feby termasuk cewek kuat ya. Ya, udah berani untuk cerita ya. Udah berani untuk cerita ke kita aja, udah speak up aja tuh udah termasuk kuat. 7 tahun, bukan 7 tahun ke belakang juga lama banget prosesnya. Apalagi yang aku tahu anak tengah tuh agak bingung ya gitu. Ya gak sih? Biasanya gitu ya. Biasanya anak tengah tuh seringkali diasosiasikan dengan yang harus mengalah antara kakak sama adiknya. Iya. Kadang-kadang sih begitu, tapi tidak selalu terjadi seperti itu. Oke, Feby, sekarang dengan perjuanganmu menemukan pekerjaan, kamu punya bakat, potensi, minat, skill yang kamu juga sudah kembangkan? Iya, aku hobinya suka nulis. Nah, aku pengen banget kerja di TV sih. Oh, oke. Semoga ya, semoga ada jalannya di tahun ini. Amin. Tuhan berikan jalannya. Betul. Sampai cita-cita Feby ada jadi tercapai Betul. di TV gitu. Karena nggak bisa tuh Mi kalau cuman ngurusin keluarga aja, quote and quote ya, cuman ngurusin keluarga doang tapi kitanya nggak menjadi produktif. Apa itu tidak termasuk egois? Kayak ya udahlah, keluarga gue tak dulu nih gitu, gue mentingin gue dulu sekarang gitu. Itu termasuk hal egois nggak? Iya, kadang-kadang suka mikir kayak gitu ya. Tapi sebenarnya justru ketika kita produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu versi kita gitu ya, sehingga kita merasa bangga dengan diri sendiri. Kemudian kita jadi lebih bisa menoleransi emosi-emosi yang rasanya intens. Kita juga jadi punya energi untuk bisa kalau datang pulang ke rumah terus ngelihat mungkin mamanya Feby dalam kondisi nggak oke. Nah, kita tuh punya resources, kita punya cadangan energi karena kita sudah produktif lebih dulu. Kita udah nabung emosi-emosi positif dulu sebelumnya, sehingga pada saat ketemu dengan situasi-situasi tidak menyenangkan, tabungan itu bisa kita pakai. Entah untuk diri kita sendiri, tabungan energi. Betul, atau kita berbagi energi dan emosi yang jauh lebih nyaman itu ke orang lain. Oh gitu. Jadi gitu Feby, kalau menurut Kak Grace tuh gak apa-apa banget untuk ngegapai dulu nih cita-citanya. Fokus dulu dirimu. Itu gak egois. Bukan berarti melupakan ibu dan keluarga dan saudara-saudara yang lainnya, tapi dengan cara kamu settle mungkin nanti itu bisa ngebahagiain diri sendiri dulu mungkin, baru betul. Akhirnya bisa membahagiakan yang lainnya. Baru kita bisa ngasih kasih sayang itu ke orang lain. Kalau kita sendiri kekurangan, kita sendiri nggak merasa berharga, kita sendiri terus menerus down, gimana kita bisa hadir buat orang lain? Gitu nih, Feby, apa terjawab? Iya. Apakah sudah agak merasa tenang? Sudah sih Kak Umi, Kak Grace, terima kasih udah jawab. Kita juga terima kasih ya. Terima kasih udah mau cerita sama kita, udah mau curhat di TikTok ini. Kesimpulannya mungkin dari Kak Grace apa? Dari Feby ini. Jadi yang pertama, memang mau nggak mau kita butuh menolong diri sendiri dulu dengan menjadi produktif. Kita tahu apa yang kita mau, kita suka, kita kerjakan. Kemudian kita menghabiskan energinya ya. Kalau memang sedih ya sekalian aja gitu, sedihin, habis itu udah, harapannya sih begitu. Baru dari situ nanti kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa ya memang ada banyak hal yang kita gak bisa kontrol, ada banyak hal yang gak bisa kita ulang. Dan lalu baru belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kelihatannya simple ya, tapi sebenarnya itu perjalanan yang bisa jadi complicated ya. Betul. Tapi mungkin itu menjadi acuan untuk Feby agar lebih bisa kuat lagi ke depannya. Ya, tahu apa yang harus dilakuin gitu ya. Karena mungkin 20 tahun itu masih panjang perjalanannya, masih banyak yang harus Feby ketemu lagi. Nanti case-case yang seperti apa, jadi Feby udah bisa kuat, jauh lebih kuat dari yang orang-orang lain gitu atau yang sebelumnya. Thank you, terima kasih banyak Feby udah mau cerita sama kita di TikTok ini. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita lagi. Ya, terima kasih ya Feby. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman nih, kamu bisa curhat. Abis curhat bisa dengerin lagu, bisa nonton film, semuanya komplit hanya di Gita.
Jitunes. Stay di Jitunes, terus download aplikasinya, follow juga Instagramnya atau sosial media Jitunes, dan juga subscribe YouTube-nya Jitunes Channel. Oke? Nah, penasaran sama cerita-cerita selanjutnya? Siapa lagi penelpon yang bakalan kita tuntasin masalahnya? Stay tune hanya di TikTok.